Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel Irham Baskoro. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari atau mengulas beberapa persoalan mengenai TPS kuantitatif dan penalaran umum seputar matematika. Untuk kali ini ada 10 soal yang akan kita bahas pada video part 8 ini. Langsung saja kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan dibuat 3 angka berbeda. Banyak bilangan genap yang lebih dari 400 adalah titik-titik. Nah, di sini clue-nya itu ada pertama kali kita lihat yang ini bilangan genap. Nah, suatu bilangan itu bilangan 3 angka ya, berarti bilangan ratusan. Disebut bilangan genap itu apabila nanti angka satuannya itu juga merupakan bilangan genap. Berarti angka satuannya itu harus 2, 4 atau 6. 2, 4 atau 6. Gitu ya. Tetapi di sini ada ketentuan lain, harus lebih dari 400. Nah, sehingga kita buat 3 kotak ya, tetapi kita harus mempertimbangkan 2 syarat itu ya, karena lebih dari 400 nanti untuk di kotak pertamanya atau di ratusannya itu kan nanti harus lebih dari 4 ya, harus lebih dari atau sama dengan 4, 5, 6. Sedangkan di sini ada 2, 4, 6, sehingga kita harus pisah dulu menjadi dua ketentuan ya. Untuk yang lebih dari 400 tetapi angka satuannya itu 2 dan yang satunya lebih dari 400, untuk satuannya 2 atau untuk satuannya 4 atau 6 gitu ya. Nah, kita mulai yang lebih dari 400, untuk satuannya 2 dulu. Nah, untuk satuannya 2 itu kan kemungkinannya cuma 1, yaitu angka 2 ini. Berarti angka belakang kita kasih 1 gitu. Lebih dari 400, berarti lebih dari 400 tuh bisa kemungkinannya 4, 5, 6 gitu ya. Berarti ada 3 kemungkinan. Gitu. Karena salah satu udah dipakai di sini, salah satu udah dipakai di sini, berarti kemungkinan yang di tengah ini tinggal 6 kurangi 2 angka yang udah dipakai, berarti 4. Gitu. Berarti banyaknya kemungkinannya 3 kali 4 kali 1 sama dengan 12. Kemudian untuk yang lebih dari 400 tapi satuannya 4 atau 6. Berarti kalau satuannya 4 atau 6, berarti di sini ada 2 kemungkinan ya. Gitu. Kalau enggak 4 atau 6 di sini. Boleh 4, boleh 6. Nah, karena salah satu udah dipakai di sana, tadi kan di sini lebih dari 400, boleh 4, 5, 6. Tetapi salah satu antara 4 dan 6 udah dipakai di sini. Berarti tinggal 2 kemungkinan. Gitu. Kemudian yang tengah berarti udah dipakai 1, tinggal 4 di sini. Itu ya, berarti 2 kali 4 kali 2 sama dengan 16. Sehingga banyak bilangan genap yang lebih dari 400, kita total 12 ditambah 16. 12 tambah 16 berarti 28. Jadi kita total gitu ya. 12 tambah 16 sama dengan 28. Jawabannya D. Gitu. Lanjut nomor 2. Ari dan Adrian sering pergi ke perpus UGM. Ari pergi 12 hari sekali, sedangkan Adrian pergi setiap 15 hari sekali. Jika mereka bertemu bersama di perpus UGM tanggal 1 Juli 2018, kapan mereka bertemu bersama lagi? Nah, kapan mereka bertemu atau berjumpa kembali itu pakai KPK ya. KPK dari 12 dan 15. Mudah ya, KPK dari 12 dan 15 yaitu 60. Karena 60 adalah angka terkecil yang bisa dibagi 12 dan 15, atau kalau misal mau pakai pohon faktor bisa juga. Nah, gini kan ya. Kemudian kalau yang 15 itu pohon faktornya kan 3 dengan 5. Jadi 12 itu kan 2 kuadrat kali 3. 15 itu kan
3 kali 5. Berarti KPK nya tulis saja angka-angka yang beda, ada 2, 3, 5. 2 kali 3 kali 5. Kalau ada pangkat yang tertinggi tulis pangkat tertinggi. Oh, 2 nya ada pangkat 2 nya, tulis pangkat 2 gitu ya. 4 kali 3 kali 5 berarti 60 ya. Nah, KPK nya 60 itu tambahkan dengan hari pertama bertemu, hari bertemu bersama di Perpus UGM tadi 1 Juli 2018, tambahkan ini. Berarti jadi 1 Juli 2018 tambah 60. Berarti 60 hari setelah 1 Juli. Kan ini jadi 61 Juli 2018. Tapi kan nggak ada 61 Juli. Dikurangi banyak hari di Juli. Juli itu kan ada 31 hari. Kurangi 31. Dikurangi 61 kurang 31 30. Setelah Juli jatuhnya pada Agustus 2018. Berarti B. Gitu. Seperti itu. Lanjut nomor 3. Diberikan beberapa bilangan berpangkat berikut. Ada pangkatnya ratusan ribuan gitu ya. Manakah yang digit terakhirnya 4? Hasil dari perpangkatan ini mana yang digit akhirnya itu 4? Kita tahu kalau perpangkatan 2 itu nanti akan membentuk pola ya. 2 pangkat 1 itu kan 2. 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 3 8. 2 pangkat 4 kaliin 2 lagi 16, tapi digit terakhirnya kan 6. 2 pangkat 5 32, digit terakhirnya 2. 2 pangkat 6 64, digit terakhirnya 4 gitu ya. Berarti ini akan berulang terus setiap 4 gini ya. 2 pangkat 7 nanti digit terakhirnya 8. 2 pangkat 8 digit terakhirnya 6 dan seterusnya. Itu. Sehingga ketika ditanyakan 2 pangkat 175 cukup kita bagi aja pangkatnya ini dengan 4. Jadi 175 dibagi 4. Gitu ya. Nanti sisanya berapa untuk menentukan dia digit terakhirnya jatuh di mana. Sisa 1 nanti berarti digit terakhirnya 2. Sisa 2, sisa 3, sisa 4 atau sisa 0. Itu digit terakhirnya nanti di 6. Oke. Contoh kita yang pertama dulu ya, 2 pangkat 175. Berarti 175 kita bagi 4 aja. Dapatnya 4. 4 kali 4 16, 1 15 bagi 4 3 kali 4 12 kurangi 3. Nah, sisa 3 itu berarti di 8 nanti. Gitu ya. Berarti ini digit terakhir 8. Ya, ini digit terakhirnya 8. Berarti ini bukan ya. Terus yang masih 2 pangkat lagi ini. 2 pangkat 64 pangkat 3. 2 pangkat 64 pangkat 3 itu kan berarti 64 nya kita kali 3 aja. Ya. Jadi 2 pangkat 4 kali 3 12 51 192. Nah, pangkatnya itu sama kita bagi 4 lagi. 192 kita bagi 4. 4 16 32 bagi 4 8. 8 kali 4 32. Oh, habis, sisanya 0. Berarti ini kan kelipatan 4. Sisa 0 itu berarti nanti digit terakhirnya 6 ya. Berarti ini digit terakhirnya 6. Itu berarti bukan lagi ya. Nah, kita mau cari yang digit terakhirnya 4. Berarti tinggal antara 2 atau 4. Nah, digit terakhirnya 4, tapi ini perpangkatan 4 ya. Kita tahu bahwa perpangkatan 4 itu juga membentuk pola. 4 pangkat 1 4. 4 pangkat 2 16. Angka belakangnya 6. 4 pangkat 3 itu 64. 4 belakangnya. 4 pangkat 4 256 belakangnya 6 ya. Nah, jadi selalu kalau pangkatnya ganjil itu pasti belakangnya 4. Kalau pangkatnya genap belakangnya tuh 6. Ini khusus sifat 4 dipangkatkan berapa gitu ya, perpangkatan 4. Nah, berarti kalau 4 pangkat 1252 1252 itu kan genap. Tadi kalau genap tuh digit terakhirnya 6. Berarti ini digit terakhirnya 6. Salah lagi ya. Ini berarti 4 pangkat 99. 4 pangkat 99 99 kan ganjil.
Kalau ganjil tadi belakangnya 4, digitnya 4. Nah berarti 4 ini satu-satunya, berarti D jawabannya gitu. Lanjut nomor 4. Suatu proyek dijadwalkan akan selesai dalam 40 hari jika dikerjakan oleh 60 pekerja. Berarti di sini ada hari, di sini ada pekerja. 40 hari, 60 pekerja. Memasuki hari ke-21 ada 10 pekerja sakit, ya. Berarti sudah berjalan 20 hari dengan banyaknya pekerja tadi 60 ya gitu. Tetapi memasuki hari ke-21 10 pekerja sakit dan baru bekerja 3 hari setelahnya. Berarti selama 3 hari itu ya, hari ke-21, 22, 23 itu ya, itu mereka sakit 3 hari. 10 orang ya, 10 orang yang sakit, berarti tinggal 50 pekerja gitu. Agar proyek selesai tepat waktu, jumlah minimal pekerja yang harus ditambah adalah, nah berarti ini agar tepat waktu berapa hari lagi? 20, 3, 23, maunya 40 hari, berarti tinggal 17 hari lagi. Ini harus nambah berapa pekerja? Itu maksudnya seperti itu. Nah ini kita buat cara pembobotan aja ya, pakai bobot. 40 kali 60 2400. 40 kali 60. Terus yang ini 20 kali 60 1200. Terus yang ini 3 kali 50 150. Yang ini 17 kali X, berarti 17 X gitu ya. Nah kita tambahkan semua, harus jawabannya itu ini 2400 ya. Berarti 1200 tambah 150 berarti 1350. 1350 tambah 17x, jadi 1350 tambah 17x harus sama dengan itu 2400. Berarti 17x harus sama dengan 2400 dikurangi 1350, itu 1050. Nah berarti X sama dengan 1050 dibagi 17 ya. Enam 61,76 gitu. Nah berarti pekerja yang harus ditambahkan itu kita kurangi aja, 61,76 dikurangi 60. Nah ini karena pekerja ya, karena pekerja itu harus dibulatkan, dan dibulatkannya itu ke atas karena minimal pekerja. Ini mendekati sekitar 62 pekerja ya. Nah berarti agar selesai tepat waktu butuh tambahan pekerja berapa? Tadi udah ada 60 pekerja, berarti 62 dikurangi 60 sama dengan 2 pekerja. Berarti tambahan pekerjanya itu minimal setidaknya ada 2. Walaupun sebenarnya nambah 3, 4, 5, 6 tetap bisa untuk menyelesaikan proyek ini dengan tepat waktu, tetapi di sini jumlah minimal setidaknya itu ada nambah 2 pekerja gitu ya. Dengan nambah 2 pekerja aja sudah bisa menyelesaikan proyek ini dengan tepat waktu. Seperti itu. Lanjut nomor berikutnya, nomor 5. Ini juga masih seputar perbandingan. Ada pekerja sebanyak 11 membuat 1 kolam dalam 4 hari. Berapa pekerja untuk membuat 12 kolam dalam 8 hari? Nah, ini ada pekerja, ada kolam, ada hari, berarti ada 3 hal yang dibandingkan. Tetapi kita ambil dua-dua dulu aja ya. Kita ambil harinya itu tetap 4 hari gitu ya. Terus yang kita bandingkan itu antara pekerja dan kolam. Ini pekerja, ini banyak kolam.
Kalau pekerjanya 11 bisa buat satu kolam. Kalau pekerjanya kalau kolamnya 12 bisa bisa dibuat berapa pekerja gitu ya. Tentunya ini perbandingan yang berbanding lurus ya, tidak perbandingan senilai, tidak berbalik nilai, karena makin banyak pekerja makin banyak juga kolam yang bisa dibuat gitu ya. Berarti mudah aja, tinggal 11 per X sama dengan 1/12 kali silang X sama dengan 12 kali 11, 132 gitu. Artinya 132 itu bisa untuk adalah banyak pekerja yang bisa menyelesaikan 12 kolam, tetapi maunya kan 8 hari. Nah sekarang kita bandingkan antara pekerja dan hari ya. Pekerja dan hari. Kalau 132 bekerja tadi bekerja dalam 4 hari gitu ya untuk menyelesaikan kolam itu. Jadi 132 bekerja itu bisa mengerjakan 12 kolam dalam 4 hari. Nah padahal soalnya itu 8 hari. Nah berarti kalau yang ini berbalik nilai, karena pekerja dan hari, makin banyak bekerja harinya makin singkat gitu ya. Ini berbalik nilai, ini per ini, sana per sana. 132 per X sama dengan 8 per 4. 8 bagi 4 kan coret-coret, ini 21 ya. 132 dan 2 juga bisa dicoret ini. Ini bagi 2 66, bagi 2 habis 1. Berarti jadi kali silang X sama dengan 66. Itu berarti pekerjanya ada 66 gitu ya untuk membuat 12 kolam dalam 8 hari. Lanjut nomor 6. Nomor 6 tentang barisan. Jika di antara 7 dan 448 disisipkan 5 bilangan positif sehingga membentuk suatu barisan geometri, maka jumlah suku kedua dan suku keenamnya sama dengan titik-titik. Nah, di sini ada 5 bilangan yang disisipkan di antara 7 dan 448 gitu ya. Itu ada 7 berapa, terus di sini 448. Berarti semuanya nanti barisan geometri itu ada 7 suku ya, sehingga kita bisa mengatakan ini A-nya, suku pertamanya, ini suku terakhirnya U7-nya ya. U7 sama dengan 448. Padahal U7 itu AR pangkat 6. Ingat rumus dari barisan geometri ya. 448. A nya suku pertamanya 7 kali R pangkat 6, 448. R pangkat 6 sama dengan 448 dibagi 7. 448 dibagi 7 itu 64. Sehingga didapatkan R nya 2. Akar pangkat 6 dari 64 ya. Itu rasionya 2. Berarti kalau rasionya 2 mudah. Rasio kan pengalin antara suku ke suku gitu ya. Berarti nanti jadinya 7 kali 2 14 kali 2 lagi 28 kali 2 lagi 56 kali 2 lagi 112 kali 2 lagi 224 kali 2 lagi 448. Cocok kan 448 gitu ya. Sebenarnya ini bisa dicoba-coba ya, karena barisan geometri kita cari pengali berapa biar nanti cocok pas di suku terakhirnya 448 gitu ya. Jumlah suku kedua dan suku keenamnya. Suku keduanya ini U2, suku keenamnya ini U6. Jumlahnya berarti 14 tambah 224. 14 tambah 224 sama dengan 238 gitu ya, berarti C. Itu. Lanjut berikutnya nomor 7. Nilai rata-rata ujian 39 siswa adalah 45. Jika nilai alih digabungkan dengan kelompok itu, maka nilai rata-ratanya menjadi 45,5. Nilai alih adalah
kita harus tahu konsep rata-rata gitu ya. Rata-rata adalah jumlah seluruh nilai dibagi banyak anggota atau banyak siswa gitu ya. Jadi kita kalikan aja 39 kali 45, karena nilai Ali kemudian dimasukkan ya, berarti tambahkan misal nilai alinya itu misal A gitulah ya, per jumlah siswanya jadi 40 karena ketambahan si Ali, sama dengan rata-ratanya jadi 45,5 gitu. Tinggal kita kali-kali aja. 39 kali 45 itu 1755. 1755 plus A 40 kita kalikan sana, 40 dikali 45,5 itu 1820. 1820 berarti A nya kita kurangi aja, 1820 kurangi 1755 sama dengan 65. Berarti jawabannya adalah C gitu. Lanjut nomor 8. Luas dari suatu persegi A adalah 2/5 satuan luas. Jika keliling dari persegi B adalah 4 kali keliling persegi A, maka luas dari persegi B adalah titik-titik satuan luas. Nah, karena luasnya persegi A itu 25, luas persegi A itu 25, berarti panjang sisinya, sisi A nya berarti di akar ya 5, berarti kelilingnya A itu 5 kali 4 sama dengan 20 gitu. Keliling persegi B 4 kalinya, berarti keliling persegi B 4 kali 20 berarti 80 gitu. Berarti sisi B nya ya 80 dibagi 4 sama dengan 20. Luas persegi B berarti 20 kali 20 sama dengan 400 gitu. Berarti D 400. Lanjut nomor 9. Uang logam dan dadu dilambungkan sekali bersama-sama. Peluang muncul angka pada uang logam dan muncul bilangan prima pada dadu itu sebagai P. Q-nya sepertiga ya. Angka pada uang logam itu kan setengah ya, dikalikan muncul bilangan prima pada dadu. Prima pada dadu, prima itu kan 2, terus ada 3, ada 5, ada 3 ya, berarti 3/6 sama dengan 3/12 atau 1/4. Nah, berarti ini P nya tuh 1/4, Q nya 1/3. Kita bandingkan antara 1/4 sama 1/3 besar mana ya, 1/4 sama 1/3. Nah, penyebutnya besar yang mana? Penyebutnya besar yang 4. Nah, itu malah lebih kecil gitu ya, berarti kita caplok yang Q lebih dari P gitu. Lanjut nomor terakhir, nomor 10. Misal X, Y, Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan X plus 2Y plus 3Z sama dengan 10, maka nilai X adalah titik-titik. Ini ada dua pernyataan, Z sama dengan 1, X plus Y sama dengan 5. Kita coba kalau Z nya 1 masukkan ke situ ya, berarti jadi X plus 2Y plus 3Z. Z nya 1 berarti 3 ya, dengan 10. X plus 2Y sama dengan 10 kurang 3, 7. Nilai X nya belum bisa dicari itu ya, karena di sini masih ada variabel lain yaitu Y yang belum tahu juga. Berarti pernyataan 1 saja itu nggak cukup ya. Gimana kalau pernyataan 2 saja untuk menyelesaikan itu? Nah, ini kan bisa tak ganti Y sama dengan 5 min X, ini bisa ya, kita masukkan ke situ. Jadi X plus 2 kali 5 min X plus 3Z sama dengan 10. X plus 2 kali 5 10 min 2X plus 3Z sama dengan 10. Ini berarti min X 10
min X plus 3Z sama dengan 10. 10 kurang 10 habis, berarti min X plus 3Z sama dengan 0, alias 3Z sama dengan X sama dengan 3Z ya. X sama dengan 3Z, berarti juga belum bisa ya dapat nilai X nya, berarti pernyataan 2 saja itu juga tidak cukup gitu. Nah, tetapi kalau misal kita gunakan secara bersama-sama pernyataan pertama dan kedua, apakah cukup untuk menjawab berapa nilai X? Dari pernyataan 2 aja kita udah tahu bahwa X sama dengan 3Z kan. Padahal kalau digabungkan dengan pernyataan pertama, Z-nya udah tahu 1 ya. Masukkan aja Z-nya 1 ke sana. Gitu ya. Jadi X sama dengan 3 kali Z-nya 1 sama dengan 3. Oh, X-nya ketemu 3. Berarti dua pernyataan tadi kalau digunakan bersama-sama itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya adalah C. Seperti itu. Ya, sekian dulu untuk part 8 ya. Nggak terasa udah sampai part 8 kita membahas soal-soal TPS kuantitatif ini. Semoga soal-soal yang kita bahas dari part 1, 2, 3 sampai dengan part video 8 ini dapat membantu kalian dalam latihan soal-soal TPS kuantitatif dan penalaran umum matematika. Jika masih ada yang bingung atau kurang jelas dari video part 8 ini, bisa ditanyakan di komen di bawah. Sekian dulu untuk kesempatan kali ini. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.